Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teteh semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Ya, dan teteh hari ini kita kembali lagi untuk pelajaran IPS. Kita akan melanjutkan materi yang sudah Ibu sampaikan karena minggu sebelumnya kita sudah ulangan harian, kemudian juga udah TTS dan lain sebagainya. Nah, kita akan melanjutkan materi pada bab 4 ini masih mengenai Indonesia dari masa kemerdekaan hingga reformasi. Ini sudah di bagian 3. Kita sudah di pertemuan 5 di semester 2 ini. Silahkan dan teteh simak, siapkan buku catatannya, kemudian catat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan untuk materi pada pagi hari ini. Untuk menambah keberkahan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita memulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, dan teteh untuk materi hari ini yang akan kita bahas ada 3 hal ya, atau 3 subbab, yaitu mengenai perkembangan politik pada masa kemerdekaan, perkembangan ekonomi pada masa kemerdekaan, dan juga kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Nah, ini kita masih di subbab yang pertama mengenai Indonesia pada masa kemerdekaan, belum masa-masa yang selanjutnya ya setelah kemerdekaan. Ini masih pada masa kemerdekaan. Jadi apa saja sih perkembangan politik, ekonomi, juga kehidupan masyarakatnya? Nah, kita akan bahas hari ini. Silahkan dicatat hal-hal pentingnya. Kita mulai dari perkembangan politik di Indonesia pada masa kemerdekaan. Ya, ada 3 hal mengenai perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan ini, yaitu jadi setelah Indonesia merdeka kita tidak kemudian tenang-tenang, santai-santai, tetapi juga kita masih banyak melakukan perjuangan baik secara fisik maupun diplomasi seperti yang sudah Ibu bahas sebelum-sebelumnya untuk perjuangan fisik dan diplomasinya. Nah, pada saat diplomasi itu kita ada yang namanya peristiwa perjanjian, kemudian akhirnya mendapatkan kesepakatan. Nah, dari kesepakatan-kesepakatan itu berdampak banyak hal terhadap kehidupan bermasyarakat juga pemerintahannya Indonesia. Nah, politiknya salah satunya yaitu adalah Indonesia akhirnya menjadi Republik Indonesia Serikat. Kemudian perkembangan politik setelah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat akhirnya berganti kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga kita tidak hanya melawan para penjajah yang ingin mengambil alih bangsa Indonesia, tetapi juga kita ternyata harus dihadapkan dengan gangguan-gangguan atau ancaman dari dalam negerinya. Nah, ini perkembangan politik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat ini merupakan dampak dari hasil perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar yang sudah dilaksanakan atau hasil kesepakatan di Den Haag, Belanda. Nah, Republik Indonesia Serikat atau RIS ini berdiri pada 27 Desember 1949. Jadi bangsa Belanda khususnya itu mengakui bahwa Indonesia itu merdekanya tanggal segitu, tanggal 27 Desember 1949, dengan bentuk negaranya federasi. Kenapa federasi? Karena terdiri dari beberapa negara bagian. Nah, negara bagiannya apa saja? Negara bagiannya yaitu negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur, dan juga Republik Indonesia. Ini untuk yang pusatnya. Nah, karena terdiri dari beberapa negara itulah akhirnya Belanda menyetujui bahwa Indonesia ini berbentuk negara federasi. Itu ya. Jadi kalau bedanya republik dengan federasi itu seperti itu. Kalau republik itu satu kesatuan, jadi tidak ada negara-negara yang lain, negara bagian, sedangkan federasi itu terdiri dari beberapa negara. Nah, dari RIS ini sistem pemerintahannya itu tetap dipimpin oleh presiden, tetapi ada menteri di bawah perdana menteri. Jadi tidak hanya satu kepala saja, tidak presiden dan wakil presiden saja, tetapi juga ada menteri dengan di bawah perdana menteri. Kemudian
pada saat itu yang menjadi presidennya tetap ya Soekarno, karena ya Soekarno ini menjadi calon tunggal dalam Pilpres tanggal 15 Desember 1949. Kemudian ditunjuk Perdana Menterinya yaitu Muhammad Hatta, diangkat pada tanggal 20 Desember 1949. Inilah Republik Indonesia Serikat. Jadi mau tidak mau akhirnya berubah karena memang yang diakuinya seperti itu, hasil dari KMB-nya seperti itu, maka dijalankanlah pemerintahannya. Nah, kemudian nanti kita akan bahas yang kedua. Akhirnya Indonesia tetap kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia seperti saat sekarang ini. Nah, perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan yang kedua yaitu kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kok kita kembali ke bentuk pemerintahan atau bentuk negaranya menjadi kesatuan republik lagi? Karena yang pertama itu sudah jelas tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Kita tidak mau Indonesia ini terbagi menjadi negara-negara bagian, tetapi inginnya menjadi satu kesatuan, yaitu Republik Indonesia. Kemudian akhirnya pada tahun 1950 hampir seluruh negara bagian dan juga negara satuan telah bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali pada saat itu yaitu negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur ini bergabungnya belum bergabung ya. Jadi pada saat 1950 itu tidak bergabung bersama-sama dengan negara-negara bagian yang lainnya, tetapi akhirnya tetap bergabungnya setelah adanya musyawarah, kemudian pendekatan dan lain sebagainya. Akhirnya pada 19 Mei 1950 disetujuilah Piagam Persetujuan antara pemerintahan RIS dan pemerintahan Republik Indonesia. Dengan adanya persetujuan tersebut, nah RIS ini bubar atau Republik Indonesia Serikat ini bubar, kemudian berganti menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, coba dilihat dari yang memproklamasikan kemerdekaan itu kan 1945 ya. Nah, ini sampai dengan 1950 kita ada pergolakan kemudian dan lain sebagainya, dari yang RIS akhirnya menjadi Kesatuan Republik Indonesia. Betapa panjang perjuangannya para pahlawan ini untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, ini perkembangan politik Indonesia yang kedua. Kemudian yang ketiga ini adalah gangguan keamanan. Jadi yang seperti Ibu singgung tadi sebelumnya, bahwa Indonesia ini tidak hanya menghadapi penjajah tetapi juga menghadapi para pemberontak yang ada di dalam negerinya. Sebetulnya mereka punya pemikiran yang luas, namun terkadang pemikiran itu tidak sesuai dengan dasar negara, kemudian cita-cita bangsa, sehingga dianggap sebagai gangguan keamanan. Nah, gangguan keamanannya ada apa saja? Yang pertama yaitu pemberontakan PKI Madiun. Nah, kalau dan Tete tahu G30 SPKI itu awal mulanya juga dari sini, dari pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun ini dipimpin oleh Musso dengan tujuan mengganti dasar negara Pancasila yaitu dengan komunis, dan juga ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan cara penculikan dan pembunuhan. Itu yang dilakukan oleh Musso dan juga kawanan-kawanan atau gerombolannya. Akhirnya berakhir pada tanggal 30 September 1948 ini oleh TNI pimpinan Kolonel Gatot Subroto dan juga Kolonel Sungkono dibantu oleh rakyat. Nah, dengan adanya pemberontakan ini bisa dilihat Musso itu ingin mendirikan negara komunisnya sendiri. Jadi karena beliau ini sudah punya ilmu kemudian belajar dengan orang-orang Uni Soviet pada saat itu, maka beliau berpikiran bahwa Indonesia ini cocok untuk negara komunis, makanya ingin mengajak teman-teman yang lainnya untuk mendirikan negara komunis. Nah, dengan adanya hal tersebut ini kan tidak sesuai dengan dasar negara kita, tidak sesuai dengan landasan juga, sehingga akhirnya dianggap sebagai gangguan keamanan karena juga sudah menggunakan cara yang salah, yaitu penculikan dan juga pembunuhan. Itu untuk gangguan keamanan yang pertama. Gangguan keamanan yang kedua yaitu pemberontakan DITII. DITII ini adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, bentuk gerakannya apa? DITII ini adalah gerakan berdirinya negara Islam Indonesia. Kalau tadi PKI ingin membuat negara komunis, kalau yang ini DITII
ini ingin mendirikan negara Islam Indonesia. DITI ini membuat pasukan tentara sendiri dengan nama Hizbullah dan Sabilillah, dan pemberontakan ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Seperti halnya PKI, sebetulnya PKI pun tidak hanya di Madiun tetapi ada di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, namun awal mulanya tadi yang di Madiun itu. Untuk yang DITI ini terjadinya ada di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan juga Kalimantan Selatan. Nah, bentuk gangguan keamanan atau kronologinya bagaimana? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu DITII, pemberontakan DITII di Jawa Barat. Ini awal mulanya sekali kenapa bisa terjadi atau dibentuk DITII, yaitu oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ini pimpinan yang awal mula sekali terbentuknya DITII. Sebab khususnya kenapa beliau ingin mendirikan DITII yaitu tidak setuju dengan adanya perjanjian Renville. Nah, dengan adanya perjanjian Renville ini akhirnya beliau berusaha mengajak teman-teman yang lainnya untuk mendirikan negara Islam karena sesuai dengan syariat dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu tadi membentuk negara Islam Indonesia, dan itu disuarakan pada tanggal 7 Agustus 1949. Pada saat itu, posisi Kartosuwiryo sedang berada di Desa Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, ini melakukan pemberontakan dan dapat berakhir dengan cara operasi pagar betis yang dilakukan oleh TNI dan juga dibantu oleh rakyat. Itu ada di Gunung Geber pada tanggal 4 Juni 1962. Kartosuwiryo ini berhasil ditangkap dan juga mendapatkan hukuman mati. Akhirnya DITI yang ada di Jawa Barat sudah selesai, namun untuk DITI yang di wilayah lainnya di Indonesia itu masih terus berlangsung. Yang kedua yaitu untuk pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949, dipimpin oleh Amir Fattah. Tujuannya sama, untuk membentuk NI atau Negara Islam Indonesia. Nah, ini Darul Islam atau DI ini pada hakikatnya adalah persoalan yang ditimbulkan oleh golongan ekstrim Islam yang akan mendirikan negara Islam Indonesia yang merdeka dengan agama Islam sebagai dasarnya. Nah, pusat DI ini di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, kemudian pengaruhnya meluas ke daerah Jawa Tengah, Aceh, dan lain sebagainya. Gerakan ini dimulai pada tahun 1949 karena tadi ya perjanjian Renville. Nah, karena adanya keputusan Renville ini, akhirnya pasukan Hizbullah dan Sabilillah tidak diizinkan untuk meninggalkan Jawa Barat karena setelah pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah, Kartosuwiryo lebih leluasa melaksanakan rencananya. Nah, tadi yang di Jawa Barat itu. Kemudian Amir Fattah ini adalah komandan Laskar Hizbullah di daerah Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto di Jawa Timur pada pertempuran 10 November 1945. Ini setelah Perang Kemerdekaan, ia meninggalkan Jawa Timur dan bergabung dengan pasukan TNI di Tegal. Kemudian setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fattah kemudian diangkat sebagai komandan pertempuran di Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini, akhirnya dilakukanlah operasi Merdeka Timur oleh Letnan Soeharto. Nah, untuk yang ketiga yaitu gerakan DITI di Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 1952 sampai dengan 1965. Ini dipimpin oleh Kahar Mujakar. Sebab terjadinya pembentukan DITI di Sulawesi Selatan ini karena awal mulanya adalah Kahar Mujakar ini kecewa terhadap TNI, kemudian akhirnya lari ke hutan dan melepaskan pangkat kolonelnya. Tujuannya juga sama, untuk membentuk negara Islam Indonesia. Nah, karena sebab tadi akhirnya Kahar Mujakar ini bergerilya di hutan, kemudian juga mengorbankan perlawanan kepada TNI dan pemerintahan Soekarno pada saat itu.
Kemudian untuk merealisasikan obsesinya yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, Kahar Mujakar kemudian mengikuti jejak Kartosuwiryo yang bermarkas di Jawa Tengah dengan gerakan DITI. Dengan dengung bernuansakan Islam, DITI di Sulawesi Selatan ini semakin mendapat simpati dari masyarakat luas, bagaikan sebuah ajakan yang menjanjikan sesuatu. Gerakan itu pun semakin besar dan semakin meluas. Hampir semua daerah tingkat 2 di Sulawesi Selatan, khususnya wilayah pegunungan, ini dijadikan markas anggota setia di ITI. Nah, karena adanya gerakan ini, pemerintah pun tidak tinggal diam karena memang kan tidak sesuai dengan landasan Pancasila, dasar negara dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah yang namanya adanya operasi militer dan juga penembakan untuk anggota DITI yang ada di Sulawesi Selatan ini. Mereka terus mencari Kahar Mujakar dan juga para anggotanya untuk bisa ditangkap, seperti halnya Amir Patah, kemudian juga yang tadi ya Kartosuwiryo itu. Nah, ini kalau dilihat tanggal atau tahunnya dari pelaksanaan memproklamasikan itu hingga dari 1952 sampai dengan 1965, perjalanan yang cukup panjang untuk mencari Kahar Mujakar, tetapi tetap tidak bertemu karena memang sulit dicari, berada posisinya di dalam hutan Sulawesi Selatan ini. Namun akhirnya pemerintahan berhasil menemukan dan juga menembak mati pada saat itu Kahar Mujakar. Namun ada beberapa versi sejarah yang menyebutkan bahwa Kahar Mujakar tidak mati pada saat itu, namun yang ditembak mati pada saat itu adalah anggotanya atau seperti halnya anak buahnya. Nah, ada beberapa sejarah yang mengatakan demikian, namun ada sejarah lain mengatakan bahwa pada saat itu yang ditembak mati adalah Kahar Mujakar dan berakhirlah DITI untuk di Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya untuk pemberontakan DITI di Aceh pada tanggal 20 September 1953 ini dipimpin oleh Daud Bere. Kronologi terjadinya pemberontakan DITI di Aceh ini yaitu Daud Bere merupakan gubernur militer daerah istimewa Aceh pada saat itu, kemudian dipulihkan oleh ABRI. Ini dapat diambil gerakannya atau dapat ditahan gerakannya itu oleh ABRI. Pada saat itu TNI dan Polri masih bergabung menjadi ABRI ya. Kemudian akhirnya meneruskan perlawanan ke hutan Daud Bere ini, namun berhasil untuk ditangkap oleh ABRI ini dengan cara dilakukan musyawarah kerukunan rakyat Aceh oleh Kolonel Jenderal Makarawong pada tanggal 17 sampai dengan 28 Desember 1962 dan akhirnya berakhir damai, tidak ditangkap ya untuk yang Daud Bere-nya ini. Posisinya yaitu ada di PD Aceh. Yang selanjutnya untuk pemberontakan DITI yang kelima yaitu ada di Kalimantan Selatan pada tahun 1950. Ini dipimpin oleh Ibnu Hajar. Kronologisnya yaitu melakukan penyerangan terhadap pos kesatuan ABRI yaitu TNI dan Polri. Kemudian juga Ibnu Hajar ini akhirnya menyerah dan menjadi anggota ABRI. Namun kemudian melarikan diri lagi dan melakukan pemberontakan kembali. Akhirnya untuk mengakhiri Ibnu Hajar ini pada akhir 1959, Ibnu Hajar dan seluruh anggotanya tertangkap dan juga dihukum mati. Ini untuk melawan pemberontakan DITI yang tidak sesuai dengan landasan Indonesia atau landasan juga Pancasila ya. Jadi selain kita menghadapi para penjajah, namun sekali lagi kita juga menghadapi gerakan separatis yang ada di Indonesia, sehingga perjuangan Indonesia itu tidak hanya sebatas melawan penjajah saja, tetapi juga melawan pemberontakan yang ada di dalam negerinya itu sendiri. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa kemerdekaan. Nah, untuk permasalahan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan ini mengalami dua permasalahan, yaitu permasalahan invasi dan juga permasalahan blokade laut. Untuk permasalahan invasi ini
Indonesia mengalami hiperinflasi, yaitu inflasi yang terlalu tinggi. Ini terjadi karena mata uang yang beredar itu masih menggunakan mata uang Jepang dan juga beredar secara tak terkendali karena memang pada saat itu Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Nah, ini mengakibatkan kas negaranya kosong, kemudian pajak dan bea masuk sangat kecil. Akhirnya, pemerintah memberikan solusi yaitu berlakunya mata uang The Javaanse Bank, yaitu mata uang dari pemerintah Hindia Belanda dan juga mengurangi mata uang pendudukan Jepang karena memang pada saat itu mata uang Jepang sudah tidak diberlakukan lagi. Yang selanjutnya yaitu permasalahan blokade laut ini dilakukan oleh Belanda pada bulan November tahun 1945. Ini tujuannya untuk menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Untuk apa? Yaitu untuk supaya tidak adanya pemasukan untuk bangsa Indonesia. Akibatnya bangsa Indonesia tidak bisa melakukan ekspor dan juga impor. Nah, tujuan Belanda itu selain untuk menutup ekspor impor sudah jelas untuk meruntuhkan ekonominya Indonesia. Solusi apa yang diberikan? Nah, kita akan bahas solusi permasalahan dari blokade laut ini. Nah, untuk solusi dari blokade laut atau permasalahan blokade laut ini, akhirnya pemerintah menawarkan beberapa solusi, yaitu yang pertama melaksanakan program pinjaman nasional. Program ini merupakan program dari Menteri Keuangan, yaitu YR Surahman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Nah, rencananya untuk program ini yaitu berupa 1 miliar rupiah pinjaman dibagi menjadi 2 tahap. Nah, pinjaman akan dibayarkan selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Kemudian pada bulan Juli 1946, penduduk Jawa dan Madura harus menyetor uang ke bank tabungan pos dan juga rumah-rumah pegadaian. Nah, dengan adanya program ini ternyata dikatakan sukses karena berkat dukungan rakyat terhadap negara sehingga akhirnya Indonesia tidak menjadi bangkrut pada saat itu. Nah, solusi yang kedua yaitu melakukan diplomasi ke India. Karena tadi kita diblokade ya lautnya sehingga tidak bisa melaksanakan ekspor impor. Nah, kita ini melakukan diplomasi yaitu tadi dengan cara persetujuan perjanjian. Nah, pada tahun 1946 Indonesia pernah membantu India menghadapi kelaparan dengan cara mengirimkan beras 500.000 ton. Nah, sehingga akhirnya India mengirimkan bahan pakaian untuk Indonesia sebagai bentuk balas budinya. Nah, dengan adanya hal tersebut berarti kan termasuknya juga ada impor yang masuk ya. Yang selanjutnya untuk solusinya yaitu mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Bagaimana caranya? Ini mengadakan hubungan dagang langsung ini dirintis oleh BTC atau Banking and Trading Corporation. Ini dilakukan melalui Sumatera. Tujuannya yaitu ke negara Singapura dan juga Malaya. Dilakukan dengan perahu layar dan juga kapal motor cepat. Jadi langsung dijualnya pakai perahu layar dan juga dibantu dengan TNI Angkatan Laut untuk bisa terus ke negara tujuan. Sehingga yaitu tadi meskipun di blokade laut tetapi masih bisa melaksanakan ekspor impor pada saat itu. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Setelah tadi kita membahas mengenai keadaan politik dan juga ekonomi, kita akan bahas bagaimana sih keadaan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan, khususnya di bidang sosial, pendidikan, dan kebudayaan, itu yang pertama di bidang sosial. Sebelum kemerdekaan ini di Indonesia terjadi diskriminasi ya, jadi ada yang masyarakat kaya, masyarakat miskin itu terjadi diskriminasi. Kemudian setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan, diskriminasi ini dihapuskan karena semua memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Kemudian untuk di bidang pendidikan, pada saat masa penjajahan, pendidikan untuk masyarakat Indonesia ini terbatas untuk kalangan-kalangan tertentu saja dan dipilih kalangan tertentunya. Nah, setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan, ini pendidikan akhirnya
dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu ada pendidikan rendah, menengah pertama, menengah atas, dan juga pendidikan tinggi. Seperti halnya tadi di bidang sosial, karena semua memiliki hak dan kewajiban yang sama, begitupun di bidang pendidikan. Dengan adanya hal tersebut, pada tahun 1949, ternyata di Indonesia telah berdiri 24.775 sekolah untuk tingkatan pendidikan rendah, dan juga sudah mendirikan beberapa sekolah tinggi di Jakarta, kemudian di Klaten, Surakarta, dan juga Yogyakarta. Ini kehidupan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan di bidang sosial dan juga pendidikan. Nah, di bidang kebudayaan, untuk kehidupan masyarakat Indonesia ini muncul lagu bertemakan nasionalisme seperti penciptanya yaitu Kolonel Simanjuntak, Kusbini, Ismail Marzuki, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pengaruh atau kehidupan Indonesia pada masa kemerdekaan. Jadi setelah adanya kemerdekaan, memang kita menghadapi hal-hal yang tidak baik seperti tadi ada melawan gerakan separatis Indonesia, tapi juga masih melawan penjajah. Tetapi dari hal baiknya kita di bidang sosial, pendidikan, dan juga kebudayaan masih ada hal-hal yang positifnya seperti tadi diskriminasi sudah dihapuskan, masyarakat Indonesia dapat mendapatkan pendidikan karena memang pada saat itu banyak sekali masyarakat Indonesia yang buta aksara ya, jadi membaca pun tidak bisa. Nah, dengan adanya kemerdekaan ini kita bisa memiliki hak dan kewajiban yang sama. Begitupun di kebudayaan, kita akhirnya bisa mengenal yang namanya lagu-lagu nasionalisme. Itu adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Ya, dan Teteh, untuk materi pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Oke, dan Teteh jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk hari ini, subbab masa kemerdekaan kita sudah selesaikan. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut dengan subbab materi yang baru, yaitu masa demokrasi parlementer. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk list kehadiran AA dan Teteh di kolom komentar supaya bisa Ibu lihat siapa saja yang sudah menyimak dan mencatat materi yang Ibu sampaikan. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, terima kasih banyak dan Teteh. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.